Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this beautiful location, we want to deliver a presentation. And today, we want to discuss about chapter 2, Translation Theory before the 20th century. This topic taken from translation book entitled Introducing Translation Study, Theory and Applications by Jeremy Monday. Nah, presentasi kali ini akan dibawakan oleh saya, Juwita Sabrina Rahayu, bersama dua rekan saya, Vidi Alfadina Effendi dan Pati Bulan Palajusa. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidi Alfadina Effendi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Juwita. Selanjutnya saya akan membahas apa saja sih yang ada dalam chapter 2. Jadi di bawah sini ada keynotes, yang mana di keynotes ini kita akan membahas yang pertama perdebatan, kata demi kata melawan sense for sense, Luther dan Alkitab Jerman. Kedua, gagasan kunci tentang fidelity, spirit, dan truth, pengaruh Dryden dan triad metafrase, parafrase, dan imitasi. Dan upaya pendekatan perspektif yang lebih sistematis oleh Dolet dan Tatler. Selanjutnya ada Schleiermacher, bahasa terjemahan yang terpisah, menghormati orang asli atas ketidakjelasan istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjemahan. Dan ada introduction. Tujuan dari bab ini bukanlah untuk mencoba sejarah, penerjemahan, dan komprehensif atau para penerjemah sepanjang zaman. Ini akan berada di luar cakupan buku apapun. Alih-alih fokus utama adalah tema sentral yang berulang dan terjemahan kata demi kata dan sense for sense. Sebuah perdebatan yang telah mendominasi banyak teori terjemahan dalam apa yang disebut Newmark. Sebagai pra-periode linguistik terjemahan, ini adalah tema yang dilihat Susan Basnet dalam bagian Sejarah Teori Terjemahan dari studi penerjemahannya sebagai muncul lagi dan lagi dengan tingkat penekanan yang berbeda sesuai dengan konsep bahasa dan komunikasi yang berbeda. Fokus utama dari bab ini adalah pengulangan utama dari terjemahan kata demi kata dan sense for sense, sebuah perdebatan yang telah mendominasi banyak teori terjemahan. Bab ini juga mencakup beberapa temuan baru, dan pembaca sekali lagi didorong untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan sejarah dan tradisi penerjemahan negara dan bahasa mereka sendiri. Fokusnya ada pada pilihan tulisan yang paling berpengaruh dari sejarah penerjemahan. Ini termasuk ada Cicero, Jerome, Dolet, Luther, Dryden, Tatler, dan Schleiermacher. Sampai paruh kedua abad ke-20, teori terjemahan barat tampaknya terkunci dalam apa yang disebut oleh George Stein sebagai perdebatan steril atas triad terjemahan harfiah, bebas, dan setia. Perbedaan antara kata demi kata yaitu harfiah dan sense for sense yaitu bebas. Terjemahan kembali ke Cicero pada abad pertama sebelum Masehi dan Jerome akhir abad keempat Masehi, dan membentuk dasar tulisan-tulisan kunci pada terjemahan di abad-abad lebih dekat dengan kita sendiri. Cicero menguraikan pendekatannya terhadap terjemahan dalam The Optimo Genere Oratorum, yang mana ia memperkenalkan terjemahannya sendiri atas pidato orator etik Aeschines dan Demosthenes, yang mana berbunyi, dan saya tidak menerjemahkannya sebagai seorang penafsir, tetapi sebagai seorang orator yang mempertahankan ide dan bentuk yang sama, atau seperti yang bisa dikatakan figur pemikiran, tetapi dalam bahasa yang sesuai dengan penggunaan kita. Dan dengan melakukan itu, saya tidak menganggap perlu untuk menerjemahkan kata demi kata, tetapi saya mempertahankan gaya umum dan kekuatan bahasa. Itu yang dikatakan oleh Cicero. Selanjutnya ada Jerome, yang paling terkenal dari semua penerjemah, mengutip otoritas pendekatan Cicero untuk membenarkan revisi Latin dan terjemahan Alkitab Kristennya sendiri yang ditugaskan oleh Damasus, uskup Roma. Mungkin dalam pernyataan paling terkenal yang pernah ada tentang proses penerjemahan, Santo Jerome membela diri dari kritik terhadap penerjemahan yang salah, menjelaskan strateginya dalam istilah-istilah berikut, yaitu
Sekarang saya tidak hanya mengakui, tetapi dengan bebas mengumumkan bahwa dalam penerjemahan dari bahasa Yunani, kecuali tentu saja dalam bahasa kitab suci, di mana bahkan sintaksisnya mengandung misteri. Saya tidak menerjemahkan kata demi kata, tetapi arti demi makna. Itu yang dikatakan oleh Jerome. Pernyataan Jerome sekarang biasanya diambil untuk merujuk pada apa yang kemudian dikenal sebagai terjemahan literal atau kata demi kata dan bebas, sense for sense. Jerome menolak pendekatan kata demi kata karena mengikuti begitu dekat bentuk teks sumber. Menghasilkan terjemahan yang tidak masuk akal akan menutupi makna aslinya. Pendekatan sense for sense di sisi lain memungkinkan arti atau isi teks sumber itu untuk diterjemahkan. Dari sini dapat dilihat asal mula perdebatan literal versus free dan form versus content yang terus berlanjut hingga zaman modern. Namun, sebagai bagian dari pembelaannya, Jerome menekankan misteri khusus dari arti dan sintaksis. Alkitab karena terlihat mengubah maknanya dapat membawa tuduhan bid'ah. Jadi, Jerome itu menekankan bahwa misteri khusus dari arti dan sintaksis Alkitab itu tuh tidak bisa sembarangan diartikan karena itu bisa mengubah maknanya dan dapat disebut sebagai bid'ah. Selanjutnya ada Martin Luther. Terjemahan non-harfiah atau tidak diterima mulai dilihat dan digunakan sebagai senjata melawan gereja. Contoh yang paling terkenal dari hal ini adalah terjemahan Martin Luther yang sangat berpengaruh ke dalam bahasa Jerman Timur Tengah dari Perjanjian Baru tahun 1522 dan kemudian Perjanjian Lama pada 1534. Luther memainkan peran penting dalam reformasi sementara secara linguistik. Penggunaan dialek regional namun luas secara sosial sangat membantu memperkuat untuk bahasa Jerman itu sebagai standar. Luther telah dikritik habis-habisan oleh gereja karena penambahan kata allein atau yang memiliki arti sendirian atau hanya, karena tidak ada pada kata lain misalnya sola dalam sumber teks. Luther membalas dengan mengatakan bahwa dia menerjemahkan ke dalam Jerman murni dan jernih, di mana allein akan digunakan untuk penekanan. Luther mengikuti Jerome dalam menolak strategi penerjemahan kata demi kata, karena strategi tersebut tidak dapat menyampaikan arti yang sama dengan sumber teks dan terkadang tidak dapat dipahami. Sementara perlakuan Luther terhadap debat bebas dan literal, atau word for word dan sense for sense, tidak menunjukkan kemajuan nyata pada apa yang telah ditulis. Jerome pada 1100 tahun sebelumnya infusi penyediaan Alkitab dengan bahasa orang-orang biasa dan pertimbangan terjemahannya dalam istilah-istilah yang berfokus pada bahasa Latin dan pembaca yang sangat penting. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Juwita Sabrina Rahayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Vidi, yang telah mempersilahkan saya. Nah, selanjutnya pembahasan kita masuk kepada pembahasan mengenai Faithfulness, Spirit, and Truth. Before going into these three topics further, we will discuss a brief history of the concept of fidelity, which is related to the concept of spirit and truth. Pertama-tama, kita akan membahas nih secara singkat, bagaimana sih penerjemah terdahulu dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu. Flora Amos dalam bukunya yang berjudul Early Theories of Translation 1920 mencatat bahwa dahulu terjemahan itu tidak dianggap sebagai karya kreatif, seni ataupun sains, tetapi hanya dianggap sebagai salinan belaka. Para penerjemah terdahulu seringkali sangat berbeda atau rancu dalam mengartikan suatu istilah-istilah seperti dari kata faithfulness, accuracy, and even the word translation itself. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, Flora Amos then explains the reasons in the following quote. Teman-teman bisa dilihat ya dari kutipan tersebut. Di kutipan ini,
Dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya ternyata timbul dari kurangnya konsistensi dalam mengkritik sebuah makna yang kemudian menyebabkan lambatnya kemampuan penerjemah untuk mengungkapkan tujuan dan metode mereka dengan jelas dan tepat. Nah, para penerjemah atau praktisi ini seringkali mengabaikan apa yang telah ditulis sebelumnya. Mereka juga tidak memperhatikan ide-ide dan kemudian terjemahan yang mereka lakukan menjadi rancu atau keluar dari konteksnya. Oleh karena itu, perkembangan teori penerjemahan lambat terbentuk dan bisa dikatakan teori penerjemahan telah mengkristal selama berabad-abad. Kemudian, in modern time theories are formulated with different perspective like stylistics, author's intent, reader's intent, linguistic equivalency, and etc. Nah, ini merupakan upaya untuk mengevaluasi praktik penerjemahan sebelumnya dengan memberikan perhatian khusus pada perkembangan formasi teoritis dalam sebuah studi penerjemahan. Seperti yang dilakukan sarjana modern Louis Kelly dalam karyanya berjudul The True Interpreter 1979. Nah, ia melihat secara rinci sejarah teori penerjemahan dan kemudian menelusuri sejarah dari apa yang dia sebut sebagai the inextricably tangled terms of fidelity, spirit, and truth. Nah, jadi di sini ada 3 ya teman-teman, fidelity, spirit, and truth. Jadi nantinya ketiga ini akan saling berkaitan. Maka dari itu mari kita bahas lebih dalam. Faithfulness or fidelity. Sejarah penerjemahan kembali ke sejarah keberadaan manusia. Di dalam ranah praktek penerjemahan tersebut terdapat 2 orang yang berpengaruh yang diyakini sebagai titik awal dan acuan dari sebagian besar ahli teori Eropa yang mengikutinya. Marcus Tullius Cicero and Horace were 2 of the most influential figures in the field of translation practice. Bisa kita lihat dari kutipan berikut ini. Dalam kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep terjemahan kata demi kata atau the word for the word translation diturunkan oleh Cicero dan Horace. Gagasan ini pun bersifat faithfulness or fidelity yang menjadi acuan oleh para penerjemah bahkan hingga abad ke-20. Tentunya di balik konsep fidelity yang berpengaruh memiliki sejarah yang panjang dalam dunia penerjemahan. Konsep fidelity menjadi konsep yang terbilang cukup berat, terlebih ketika penerjemahan berurusan dengan masalah agama. Ini menjadi masalah yang sangat serius bahkan hingga bisa menelan korban jiwa pada era tersebut. Seperti yang terjadi oleh William Tyndale, salah satu penerjemah yang dieksekusi setelah gagal tunduk pada definisi konsep fidelity di eranya. Terjemahan karya Tyndale merupakan Alkitab berbahasa Inggris pertama yang berasal dari teks-teks berbahasa Ibrani dan Yunani. Karyanya dianggap sebagai penentang terhadap hegemoni gereja Katolik Roma maupun hukum-hukum Inggris yang mempertahankan posisi gereja di masa itu. Namun kemudian, The Tyndale Bible berhasil menggeser parameter fidelity. Kitab reformasi Protestan ini menjadi dasar dari terjemahan Alkitab yang paling terkenal versi King James. Nah, dari situlah the European Renaissance was flowered by the work of the translators, and it was part of the period whereby the work of the church clashed with the needs of the growingly enlightened populations. Bahkan di kutipan berikutnya dijelaskan bahwa language and translation become the sites of a huge power struggle. Bahasa dan terjemahan menjadi tempat perebutan kekuasaan yang besar pada era itu. Beranjak dari penerjemahan awal dan abad pertengahan, akhirnya pandangan resmi tentang konsep fidelity menjauh dari konsep the word for the word translation. Jadi konsepnya tidak lagi terkungkung pada konsep word for word translation. Kesimpulannya, konsep fidelity pada awalnya ditolak sebagai terjemahan literal atau kata demi kata oleh Horace. Baru pada akhir abad ke-17, setelah terjadinya beberapa tragedi yang memberikan dampak besar bagi para penerjemah di era itu,
Akhirnya konsep fidelity ini benar-benar diidentikan dengan kesetiaan pada makna daripada kata-kata penulis seperti yang dijelaskan oleh Horace. Nah, tadi kan ada 3 konsep, yakni fidelity, spirit, and truth. Kita sudah membahas nih tentang fidelity. Kemudian untuk spirit and truth-nya, ini turut mengikuti perkembangan dari konsep fidelity itu sendiri. Ini dikarenakan ketiganya memiliki keterkaitan erat dengan sacred text atau teks suci keagamaan. Jadi berkaitan sama naskah-naskah yang ada di dalam Bible. Untuk spirit sendiri memiliki 2 makna. Dalam bahasa Latin, spirit artinya spiritus. Nah, spiritus ini mengandung makna inspiration and creative energy. Menurut 2 penerjemah Bible terkemuka di zamannya, bagi Saint Augustinus, mengartikan kata spirit ke dalam makna the Holy Spirit atau Roh Kudus. Sedangkan Saint Jerome mengartikan kata spirit ke dalam makna inspiration, creative energy, dan juga the Holy Spirit. Jadi Jerome menggabungkan 2 makna dari makna bahasa Latin dan juga makna yang dikemukakan oleh Agustinus. Jadi maknanya lebih luas dan tidak terkungkung dalam satu makna. Kemudian untuk truth, pemaknaannya dilihat sebagai konten atau kandungan isi dari dalam teks-teks suci. Apakah isi dari teks suci tersebut mengandung kebenaran ataupun lainnya. Bagi Saint Augustinus, spirit and truth memiliki keterkaitan, di mana konten atau isi atau kandungan dari sebuah teks suci memiliki arti kebenaran. Berbeda dengan Agustinus, bagi Saint Jerome, kebenaran atau truth berarti sebatas teks Ibrani yang otentik atau orisinil dari sebuah Bible. Singkatnya, pada abad ke-17 semuanya mulai berubah. Jadi sacred text mempunyai keterkaitan pada pemaknaan fidelity. Nah, fidelity sendiri pemaknaannya meluas, yakni pemaknaannya secara umum tidak dianggap lebih dari sekedar kesetiaan pada kata-kata, tetapi juga dengan sense atau perasaan. Begitupun dengan spirit, yang pemaknaannya berbaur menjadi makna energi dari sebuah kata-kata dan the Holy Spirit itu sendiri. Dan kemudian the truth itu berkaitan dengan kandungan atau isi dari sacred text atau teks-teks suci secara umum, bukan hanya sebatas teks Ibrani saja, melainkan juga meluas ke teks bahasa apa saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Early Attempts at Systematic Translation Theory by Dryden, Dolet, and Tytler. Permulaan adanya teori sistematik oleh 3 ahli penerjemah terkemuka pada masanya. Pada abad ke-17, Amos bersama yang lainnya mempelopori langkah maju yang penting dalam teori penerjemahan, dengan patokan penerjemahan yang deliberate, reasoned statements, and unmistakable in their purpose and meaning. Pada saat itu, terjemahan ke dalam bahasa Inggris terbilang masih cukup langka, khususnya pada terjemahan ayat-ayat klasik Yunani dan Latin. Beberapa di antaranya bahkan hasil penerjemahan free translation. Misalnya dalam kata pengantar yang dibuat oleh Cowley untuk karya Pindarik Odes tahun 1640. Karya tersebut hanya memfokuskan puisinya ke dalam konsep fidelity atau terjemahan kata demi kata menjadi prosa Prancis atau Italia. Pendekatan yang dilakukan oleh Cowley ini bertujuan menciptakan keindahan baru tanpa merusak yang telah ada. Cowley bahkan mengusulkan istilah imitasi untuk metode penerjemahan bebas di mana metode ini memungkinkan meregenerasi sebuah karya untuk direproduksi dengan baik. Pendekatan penerjemahan yang sangat bebas semacam itu menimbulkan banyak reaksi, terutama dari penyair dan penerjemah Inggris lainnya. Salah satunya adalah John Dryden yang uraian singkatnya tentang proses penerjemahan memberikan dampak besar pada teori dan praktik penerjemahan. Selanjutnya kita akan membahas John Dryden lebih dalam. John Dryden was a poet, literary critic, and translator. Ia dipandang sebagai tokoh yang paling mendominasi pada era restorasi sastra Inggris. Bahkan periode itu hingga dikenal di kalangan sastrawan sebagai The Age of Dryden.
Kembali membahas dalam ranah systematic translation, Dryden mereduksi semua terjemahan menjadi 3 kategori. The first is metaphrase. Metaphrase adalah terjemahan kata demi kata dan baris demi baris, atau word by word and line by line translation, yang sesuai dengan terjemahan literal. And the second is paraphrase. Paraphrase adalah terjemahan dengan latitude atau searah. Penerjemahannya itu seimbang antara word by word translation dan sense for sense translation, sehingga menghasilkan penerjemahan yang mampu diterima dan masuk akal. Artinya tidak keluar dari konteks naskah aslinya. The third is imitation. Imitation adalah penerjemahan yang meninggalkan word dan sense. Nah, ini itu disesuaikan dengan terjemahan Cowley yang gayanya sangat bebas. Dengan kata lain, imitation merupakan adaptasi dari konsep free translation. Dari ketiga konsep di atas, Dryden lebih memilih paraphrase dan menyarankan agar menghindari penerjemahan metaphrase dan imitation. Kenapa? Nah, ini dikarenakan konsep penerjemahan metaphrase, penerjemahannya hanya dilihat dari word by word. Sedangkan konsep imitation yang konsep penerjemahannya menggunakan metode free translation, dikhawatirkan adanya kalimat yang dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan dalam menghasilkan sebuah karya terjemahan. Untuk konsep paraphrase sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konsepnya yakni penerjemahan yang searah dengan menyeimbangkan konsep terjemahan word by word dan sense for sense. Nantinya menghasilkan penerjemahan yang masuk akal dan tetap dalam konteksnya. Itulah sebabnya Dryden lebih memilih konsep paraphrase daripada konsep yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip penerjemahan oleh ahli penerjemahan kedua, yakni Etienne Dolet yang berasal dari Prancis. Dolet pun tidak ikut ketinggalan setelah penulis lain mulai menyatakan prinsip mereka secara perspektif dalam konsep penerjemahan. Kemudian, Etienne Dolet menetapkan 5 prinsip berdasarkan urutan kepentingan dalam konsep penerjemahan. 5 itu adalah: the first, the translation must perfectly understand the sense and material of the original author. The translator should feel free to clarify obscurities in any condition. Artinya, penerjemah harus benar-benar memahami maksud dan materi dari penulis aslinya. The next, the translator should have a perfect knowledge of both SL and TL. Penerjemah harus memiliki pengetahuan source language atau bahasa sumber dan target language atau bahasa target yang sempurna. Ini bertujuan agar tidak mengurangi keagungan dari bahasa itu sendiri. Maksudnya tetap di jalurnya dan tidak keluar dari makna SL dan TL itu sendiri. The third, penerjemahan harus menghindari rendering kata demi kata. The fourth, the translator should avoid Latinate and unusual forms. Ini dikarenakan agar terhindar dari kesulitan dalam memahami sebuah naskah yang berbentuk unusual forms atau juga menggunakan bahasa Latin. Dan yang terakhir, penerjemah harus merangkai dan menghubungkan atau merakit kata-kata dengan fasih untuk menghindari kejanggalan dalam sebuah makna. Artinya, translator harus lebih mahir dalam merangkai dan menghubungkan kata dalam proses penerjemahan. Dari kelima konsep tersebut, perhatian Dolet adalah untuk mereproduksi arti dan untuk menghindari terjemahan kata demi kata. Dolet juga menekankan para penerjemah untuk dapat mengetahui source language and target language secara sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep penerjemahan oleh ahli penerjemahan ketiga, yakni Alexander Fraser Tytler, yang mana berfokus pada penerjemahan bahasa Inggris. Tytler sendiri adalah penerus dari konsep penerjemahan sistematis John Dryden. Dalam karyanya berjudul Essay on the Principle of Translations, Tytler defines a good translation. Dirinya membahas mengenai bagaimana terjemahan yang baik bersumber dari pandangan pembaca dari target language. Dalam kutipan ini, dia menjelaskan kepada pembaca bahwa penerjemahan dari bahasa target atau target language
yang dilakukan dengan benar dapat memberikan manfaat. Nah, manfaatnya seperti apa? Yakni karya asli dari sebuah naskah yang ditransfusikan ke bahasa lain dapat dipahami dengan baik oleh penduduk asli dari bahasa target atau bahasa tersebut. Lebih jauh lagi, Tytler memiliki 3 hukum atau aturan umum dalam penerjemahannya. The first, the translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. Terjemahan harus memberikan transkrip lengkap dari ide-ide dari karya aslinya. Artinya, tidak ada yang kurang maupun lebih dari teks tersebut. Untuk itu, penerjemah harus memiliki pengetahuan yang sempurna agar tetap menjaga keaslian sebuah naskah karya yang akan diterjemahkan. Hukum pertama Tytler ini berkaitan dengan 2 prinsip pertama Dolet yang mengacu pada penerjemahan yang memiliki pengetahuan sempurna, kompeten dalam subjek, dan memberikan transfusi arti dan makna yang setia atau searah dari karya asli si penulis. Dan yang kedua adalah the style and manner of writing should be of the same character with that of the original. Gaya dan cara penulisan harus memiliki karakter yang sama dengan aslinya. Ini dilakukan agar antara pembaca naskah asli dan naskah yang sudah diterjemahkan memiliki pengertian dan pemahaman yang sama. Tentunya penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa target harus dilakukan dengan baik. Hukum kedua Tytler ini seperti prinsip kelima Dolet, di mana penerjemah harus lebih mahir dalam merangkai dan menghubungkan kata. And the last, the translation should have all the ease of the original composition. Terjemahan harus memiliki semua kemudahan komposisi dari aslinya. Artinya, meski naskah asli diterjemahkan, tetapi tetap memberikan kemudahan dalam memahami naskah tersebut. Tytler menganggap ini sebagai tugas yang paling sulit, di mana penerjemah harus menyamakan naskah asli dengan naskah terjemahan. Tytler bahkan menggambarkan dengan metafori tradisional tingkat kesusahan penerjemahan dengan hukum ketiga ini seperti seorang seniman yang harus memproduksi salinan karya dari lukisan yang sama. Mengenai perihal tersebut, Tytler memberikan solusi di mana penerjemah harus adopt the very soul of his author. Nah, begitulah konsep Tytler dalam mengurutkan ketiga hukum penerjemahan dalam urutan kepentingan komparatif. Pengkategorian hierarki semacam ini menjadi penting dalam teori terjemahan modern. Itulah materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Patibulan Palajusa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan masuk ke bagian pembahasan saya, di mana saya akan membahas yang pertama yaitu tentang Schleiermacher dan valorisasi dari bahasa asing. Pada tahun 1813, seorang teolog dan penerjemah Jerman yang bernama Friedrich Schleiermacher menulis sebuah risalah yang sangat berpengaruh akan penerjemahan. Schleiermacher diakui sebagai pendiri teologi Protestan modern dan hermeneutika modern, yaitu sebuah pendekatan romantis terhadap interpretasi yang tidak didasarkan pada kebenaran absolut, tetapi pada perasaan dan pemahaman batin individu. Schleiermacher sendiri memiliki strategi utama, yaitu di mana menggerakkan pembaca ke arah penulis. Schleiermacher pertama-tama membedakan 2 jenis penerjemah yang sering bekerja pada 2 jenis teks yang berbeda. Yang pertama ada Dolmetscher, yaitu menerjemahkan teks komersial. Yang kedua ada Übersetzer, yang mengerjakan teks-teks ilmiah dan artistik. Schleiermacher sendiri menanyakan bagaimana cara menyatukan penulis teks sumber dan membaca teks target. Dia menjelaskan permasalahan antara word for word dan sense for sense, faithful dan free translation, dengan menganggap hanya ada 2 cara penerjemahan sesungguhnya. Dia menjelaskan, entah penerjemah meninggalkan penulis dalam damai sebanyak mungkin dan menggerakkan pembaca ke arahnya, atau dia meninggalkan pembaca ke dalam kedamaian sebanyak mungkin dan menggerakkan penulis ke arahnya. Lalu masuk ke slide berikutnya, materi berikutnya, yaitu teori penerjemahan pada abad ke-19 dan awal abad 20 di Britania. Di Britania, pada abad ke-19 dan awal dari abad 20, berfokuskan pada status
teks sumber, dan bentuk bahasa sasaran. Hal ini adalah tipikal polemik antara Francis Newman dan Matthew Arnold atas terjemahan Homer. Newman menekankan keasingan suatu karya dengan terjemahan kuno akan kesengajaan. Meskipun begitu, hal ini membuat dirinya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Hal ini tetapi ditentang keras oleh Matthew Arnold dalam kuliahnya On Translating Homer, yang menganjurkan metode penerjemahan yang transparan. Terlebih lagi, Arnold menyarankan pendengarnya untuk menaruh kepercayaan mereka pada para sarjana, yang menurutnya adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membandingkan efek teks target dengan teks sumber. Seperti yang Basnet katakan, sikap elitis semacam itu menyebabkan dievaluasi terjemahan, dirasakan bahwa teks sasaran tidak pernah bisa mencapai ketinggian teks sumber dan selalu lebih baik membaca karya dalam bahasa asli, dan marginalisasi terjemahan, di mana terjemahan hanya diproduksi untuk elit tertentu. Perilaku-perilaku seperti ini bahkan masih lazim di Britania. Sebagai contohnya, yang pertama, pra-universitas atau bahkan mahasiswa bahasa sering dibujuk untuk beralih ke terjemahan untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, sangat sedikit karya sastra populer yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tiga, sedikitnya film-film asing dengan subtitle yang diputar di bioskop-bioskop dan di saluran televisi utama seperti BBC One dan ITV di United Kingdom. Lalu masuk ke materi akan pandangan terhadap teori terjemahan kontemporer. George Steiner dalam klasifikasinya yang terperinci dan istimewa tentang sejarah awal teori penerjemahan mencantumkan sejumlah kecil 14 penulis yang mewakili hampir jumlah total dari mereka yang telah mengatakan sesuatu yang mendasar atau baru tentang penerjemahan. Ahli teori modern lainnya setuju bahwa masalah utama dengan tulisan-tulisan tentang terjemahan pada periode ini adalah bahwa kriteria penilaian tidak jelas dan subjektif, dan penilaian itu sendiri sangat normatif. Sebagai tanggapan terhadap ketidakjelasan dan kontradiksi tersebut, teori terjemahan pada paruh kedua abad 20 melakukan berbagai upaya untuk mendefinisikan kembali konsep harfiah dan bebas dalam istilah operasional untuk menggambarkan makna dalam istilah ilmiah dan menyatukan taksonomi sistematis fenomena terjemahan. Lalu masuk kesimpulan. Sejarah studi penerjemah dan kebangkitan dan asal-usul pendekatan terhadap disiplin yang muncul ini ditandai oleh komentator abad pertama, yaitu Cicero, yang berikutnya dilanjutkan oleh Saint Jerome akan pendekatan kata demi kata dan pengertian untuk terjemahan merupakan batu loncatan untuk pendekatan dan tren lain untuk berkembang. Dari tahun 1950-an, setiap dekade ditandai oleh konsep yang dominan seperti terjemahan, kesetaraan, dan lain-lain. Sementara sebelum terjemahan abad ke-20 merupakan elemen pembelajaran bahasa, studi tentang bidang ini berkembang menjadi disiplin akademis hanya pada paruh kedua abad ke-20. Ketika bidang ini mencapai otoritas institusional tertentu dan berkembang sebagai disiplin yang berbeda. Disiplin ini bergerak menuju masa kini. Tingkat kecanggihan dan daya cipta sebenarnya melonjak dan dikembangkan berinteraksi merasakan disiplin-disiplin yang dipercaya. Meskipun tidak lengkap, fragmentasi bidang-bidang ini masuk ke dalam subspesialisasi, di mana hal-hal ini berorientasi terhadap empiris, beberapa hermeneutik dan sastra, dan beberapa dipengaruhi oleh bentuk linguistik dan studi budaya yang memuncak dalam sintesis produktif. Di mana singkatnya studi terjemahan sekarang menjadi bidang yang menyatukan pendekatan dari studi bahasa dan budaya yang luas untuk penggunaannya, memodifikasikan dan mengembangkan model baru yang spesifik untuk kebutuhan sendiri. Lalu pada abad ke-17, kesetiaan. Pada abad ke-17 yaitu tentang faithfulness, spirit, and truth diidentifikasikan dengan isi dan energi kreatif teks dan bukan pada pakaian linguistiknya. Abad ke-17 melihat kemajuan dalam teori terjemahan. Salah satu konsep penerjemah yang paling cemerlang pada abad itu adalah konsep penerjemahan sistematis. Konsep ini dipelopori oleh 3 orang terkemuka. Pakar terjemahannya pada zaman itu ada Dryden, Gallet, dan Tytler.
Dryden membagi konsep penerjemahan sistematis menjadi 3, yaitu metafrase, parafrase, dan imitasi. Ketiga konsep tersebut membahas perbedaan dalam menerjemahkan sebuah teks, sedangkan Dolet sendiri menjelaskan konsep penerjemah ke dalam 5 prinsip, yaitu di mana konsep tersebut bertujuan memberikan arahan kepada penerjemah dalam mereproduksi makna dan menghindari kata demi kata terjemahan. Dolet juga menekankan agar penerjemah dapat mengetahui bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan sempurna. Tytler membagi konsep penerjemah menjadi 3 aturan. Tytler mendaftarkan 3 hukumnya dalam urutan kepentingan komparatif. Kategorisasi hierarki semacam ini menjadi penting dalam teori penerjemahan modern. Salah satunya agar karya asli naskah yang ditransposisikan ke dalam bahasa lain dapat dipahami dengan baik oleh penduduk asli sasaran. Sementara Dryden mengusulkan 3 serangkai pada akhir abad ke-17, Schleiermacher menyatakan bahwa teks asing sangat dipengaruhi oleh para sarjana di zaman modern. Para teoretisi modern sependapat bahwa masalah utama tulisan-tulisan tentang penerjemahan di era modern adalah kriteria penilaian yang kabur dan subjektif, dan penilaian itu sendiri sangat normatif. Teori terjemahan pada paruh abad ke-20 melakukan berbagai upaya untuk mendefinisikan kembali konsep harfiah dan bebas dalam istilah operasional, untuk menggambarkan makna dalam istilah ilmiah dan menyusun taksonomi sistematis fenomena terjemahan. Nah, itulah presentasi dari kami mengenai Chapter 2 Translation Theory Before the 20th Century. Before this presentation section ends, as the team spokesperson, I would like to apologize to everyone if there are any mistakes in our explanation. Thank you very much for your attention. May Allah SWT always bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.